Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum.id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo, ketemu lagi dengan saya Anggara di program Ulasan. Jadi orang-orang baik di seluruh Indonesia, kali ini kita akan mengulas soal SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Jadi kemarin SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE telah resmi ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni G. Plate, kemudian Bapak Jaksa Agung Pak Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Nah, Pak Mahfud Menko Polhukam menyatakan nih sambil menunggu revisi terbatas pedoman implementatif yang ditandatangani oleh 3 menteri dan 1 pimpinan lembaga setingkat menteri diharapkan bisa berjalan dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Menurut beliau, pedoman ini dibuat dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak, dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, korban, baik itu terlapor hingga ke pelapor. Menurut Pak Mahfud, prinsipnya pedoman ini untuk merespon suara masyarakat karena Undang-Undang ITE tersebut yang maksudnya tadinya baik, tapi lalu banyak memakan korban karena mengandung pasal-pasal karet dan akhirnya banyak terjadi kriminalisasi dan diskriminasi pada saat implementasi undang-undang tersebut. Tapi apa sih sebetulnya isi SKB 3 Menteri ini? Nah, kita akan kasih sekilas komentar terhadap isi SKB 3 Menteri ini. Nah, ini isi SKB dari 3 Menteri ini ya. Jadi ada ditandatangani oleh 3 orang menteri bicara soal bagaimana implementasi pasal-pasal tertentu dengan judul lengkapnya pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, kita tidak akan bicara menimbang, mengingat, tapi kemudian kita akan melihat pada pedoman yang terutama lampiran dari pedoman ini. Jadi ini menarik nih sebetulnya pasal 27 ayat 1. Pedoman ini memberikan beberapa pengertian, misalnya dalam arti sempit itu dimaknai sebagai konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi atau delik yang kaitannya dengan kesusilaan sebagaimana diatur pasal 281 dan 282 KUHP. Nah, kemudian menyatakan bahwa memberikan pengertian kalau dalam arti luas nih, yaitu berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, di mana aturan tersebut dapat tertulis ataupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Nah, saya kasih komentar sedikit soal yang poin B ini. Mungkin maksudnya merujuk pada 281 dan pasal 282 KUHP, di mana kedua pasal ini di MVT-nya sebetulnya apa yang dimaksud kesusilaan, maka akan lokalisir sebetulnya apa yang dimaksud kesusilaan dalam konteks yang sangat lokal. Tapi problemnya dengan internet ini bagaimana mengartikan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan, karena sifatnya yang lintas batas, lintas masyarakat, dan norma sosialnya bisa jadi berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Nah, ini tentunya saya nggak tahu sih apa ini bisa menjadi persoalan atau enggak, tapi D ini sebetulnya lebih menjelaskan ketentuan pasal 281 dan pasal 282 KUHP. Nah, kalau KUHP kita bicara offline, jadi
bisa jadi orang yang pakai bikini di Jakarta itu tidak melanggar kesusilaan, atau bikini di pantai di Jakarta tidak melanggar kesusilaan. Tapi menggunakan bikini di pantai di Aceh misalnya, itu melanggar kesusilaan. Dalam konteks internet, tentu ini jadi persoalan yang sangat serius mendefinisikan apa yang disebut melanggar kesusilaan, terutama kalau pedoman ini menyebutkan atau mengartikan dalam arti luas. Nah, ada juga menyebutkan soal tidak semua yang melanggar kesusilaan itu tidak semua pornografi atau ketelanjangan. Secara spesifik menyebut ketelanjangan di pedoman ini. Kemudian dilihat misalnya konteks sosial budaya dan tujuannya, kasih contoh-contoh beberapa hal soal kesusilaan. Nah ini kemudian ada soal mentransmisikan, distribusi atau membuat dapat diaksesnya atau disebarkan, misalnya dengan cara pengiriman tunggal, orang perorangan atau banyak orang. Kemudian fokusnya adalah perbuatan menyampaikannya, bukan perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Nah, ini menarik sebetulnya kalau misalnya dua orang dewasa saling mengirimkan konten kesusilaan atas dasar kesepakatan. Apakah ini bagian dari perbuatan pidana? Kalau melihat pedoman implementasinya, memang akhirnya jadi perbuatan pidana. Karena dari orang ke orang atau orang ke banyak orang. Dan fokusnya terhadap perbuatan menyebarkannya, mengirimkannya. Nah ini contoh, dikasih contoh juga, misalnya contoh membuat dapat diakses itu seperti apa sih, misalnya tweet, retweet, membalas komentar, membuka ulang akses link. Jangan retweet ya, kalau kata teman saya, mending di like. Oke. Itu soal 27 ayat 1 kesusilaan. Kemudian 27 ayat 2 ini soal perjudian, intinya masih sama dengan yang 27 ayat 1. Nah kemudian 27 ayat 3, ini hal-hal yang menarik ya. Jadi di restatement kembali bahwa 27 ayat 3 ini dia harus merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi kalau bukan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam 310, 311 KUHP, maka tidak bisa dengan 27 ayat 3. Misalnya bentuknya seperti cacian, ejekan, atau kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu kualifikasinya sebetulnya penghinaan ringan, itu di 315 KUHP. Jadi nggak bisa nih pakai 27 ayat 3. Misalnya kita teriak-teriak, mohon maaf ya, saya kasih contoh, jancuk pon misalnya kalau bahasa Surabaya, maka itu nggak bisa dengan 27. Tapi itu bukan delik penistaan, tapi penghinaan ringan, dan nggak bisa dengan 27 ayat 3 ini. Nah, kemudian ada perluasan sebetulnya 2310 ayat 3, misalnya jadi bukan melakukan penistaan kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau self defense. Itu konstruksi pasal 310 ayat 3, jadi memberikan alasan pembenar suatu perbuatan itu. Nah, dalam pedoman implementasi ini dia memperluas, jadi cakupannya tidak hanya self defense atau untuk kepentingan umum, tapi penilaian, opini, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Meskipun sebetulnya dalam konteks menista itu tidak ada urusan nih sama kebenaran suatu statement, truth ataupun opinion of fact, statement of fact. Karena yang dipentingkan dalam pasal 310 sebetulnya soal niat kesengajaan untuk menghina atau animus injuriandi. Jadi bisa jadi kalau dalam konteksnya kita bicara KUHP ya, seorang koruptor itu bisa merasa terhina karena diteriaki koruptor. Tapi ini oleh pedoman implementasi ini diperluas cakupan dari pasal 310 ayat 3. Ini sebetulnya cukup positif ya, dan saya berharap kalau ini juga bisa masuk nih hal-hal yang memperluas pasal 310 ayat 3 ini nanti di RKUHP. Jadi nggak bisa kalau sembarangan itu kemudian sedikit-sedikit dikriminalkan. Ya, termasuk ini kalau
fakta itu disampaikan dan perbuatan yang disampaikan itu sedang dalam proses hukum, maka sebetulnya dia harus dibuktikan kebenarannya sebelum pengaduannya diproses. Artinya kalau itu merupakan kebenaran, kalau kita pakai logika argumentum a contrario ya, jadi kalau ternyata faktanya diakui oleh putusan pengadilan terjadi sebuah fakta yang benar, maka dia bukan penghinaan. Ini yang saya bilang tadi, ini sebetulnya alasan-alasan seperti ini biasa dikenal di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, karena truth itu bagian dari defense. Nah, di konteks Indonesia sebenarnya truth tidak bagian dari defense, tapi ini kemudian diperluas cakupannya. Nah, kemudian soal delik aduan absolut, ini kembali lagi ya, jadi yang harus mengadukan adalah korban. Boleh diwakilkan kalau dia masih anak-anak atau di bawah perwalian. Dan korbannya harus orang, jelas banget pedoman ini, bukan institusi, bukan korporasi, bukan profesi, atau jabatan. Nah, titik beratnya bukan perasaan, jadi kalau baper nggak boleh, tapi harus ada perbuatannya. Nah, unsurnya soal supaya diketahui umum dalam konteks transmisi distribusi atau dapat diakses harus dipenuhi. Itu misalnya agar diketahui oleh umum, itu dimaknai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Jadi kalau dia dalam satu kumpulan yang terbatas, gitu ya, mungkin grup WA keluarga, gitu, dia nggak boleh. Gitu. Dia tidak dianggap sebagai diketahui. Nah, ini juga sama soal unggahan di media sosial, siapapun di grup, misalnya tidak open group tanpa moderasi. Nah, ini tadi yang cakupannya yang K ini semirip dengan yang I ya. Jadi apa sih yang disebut dengan umum, itu yang tertutup itu tidak termasuk umum, misalnya grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, jadi itu bukan kampus. Nah, untuk pers kemudian diberlakukan sebagai lex spesialis. Jadi ini kemajuan sebetulnya, karena dulu doktrinnya undang-undang pers itu yang diutamakan, bukan lex spesialis, tapi kemudian pemerintah mengakui bahwa undang-undang pers adalah lex spesialis terhadap undang-undang yang lain. Salah satu kemajuan untuk media pers ya, tapi kemudian kalau media-media non pers kayak bahasa.id pasti jadi masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena kami menerapkan moderasi yang cukup ketat. Dan ini soal pemerasan, jadi 274 ini bicara soal pemerasan, tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang isinya memaksa atau memeras dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk hal-hal tertentu, misalnya ancamannya macam-macam, bisa membuka rahasia, menyebarkan data pribadi, foto pribadi, atau video pribadi. Yang bisa disampaikan secara terbuka atau tertutup. Nah, cuma persoalannya adalah harus ada motif keuntungan ekonomis. Ini dibatasi, ini jadi dibatasi ya, motifnya harus ada keuntungan ekonomis, tapi dalam konteks beberapa perbuatan belum tentu motifnya ekonomis. Misalnya kayak revenge porn itu belum tentu ada keuntungan ekonomis di situ. Nah, kemudian norma pidananya harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 368 KUHP. Ini kabar bohong diatur, tapi hanya untuk transaksi elektronik, seperti transaksi perdagangan daring, marketplace, situs media sosial, iklan, dan lain-lain. Jadi deliknya material, harus ada kerugian konsumen, sehingga kerugiannya memang harus dihitung dan ditentukan. Nah, lalu ada soal kebencian, pasal 28 ayat 2 ya, kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Ini cukup menarik sebetulnya, karena
dia harus membangkitkan rasa permusuhan, menghasut, ini membangkitkan rasa kebencian atau permusuhan atau menghasut. Dalam konteks mengajak, mempengaruhi, menggerakkan, mengadu domba, tujuannya untuk menanamkan kebencian atau permusuhan. Nah, problemnya cuma soal golongan menurut saya. Jadi pengertian antar golongan memang di putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuka sangat luas. Jadi saya kepikir golongan bucin di mana ya? Bisa digunakan nih. Bucin, yang lain deh kayak kali ya. Nah, jadi soal penyampaian pendapat, tidak setuju atau tidak suka, tidak termasuk perbuatan dilarang. Jadi kalau sekedar bilang gue benci nih sama lu, kira-kira gitu lah. Itu bukan perbuatan yang diatur dalam pasal ini. Kecuali kalau itu kemudian ngajak-ngajak orang, gue benci nih sama si ini, iya, anda benci juga dong sama dia, kira-kira gitu. Nah, ini kemudian ada soal pengancaman, tujuan secara pribadi, ini hal-hal yang baik ya, karena harus ada niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik ataupun psikis. Dan dia berpotensi untuk diwujudkan meskipun hanya diterima satu kali. Dan dia harus spesifik ditujukan ke pribadi yang mengancam jiwa manusia atau mengancam jiwa manusia. Jadi terhadap jiwa, keselamatan jiwa. Juga sama, kemudian ini soal pemberatannya. Nah, kira-kira demikian sekilas komentar saya soal pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nanti pedomannya sendiri silahkan di-download di link di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ulasan